Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri dan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai penuntun seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah yang telah Rasulullah anjurkan kepada kita, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, dan akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa aku pernah mengalami berbagai kepedihan, namun tiada yang lebih pedih selain berharap kepada manusia. Hati-hati jikalau hati ini sudah mulai berharap, mulai bergantung kepada makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai hati yang bersandar selain kepada Dia. Dan kepedihan itu Allah yang menghujamkan, Allah yang beri kepada kita. Jadi kalau hati ini sakit, hati ini pedih, hati ini perih, itu Allah yang melakukannya. Itu Allah yang melakukannya. Supaya apa? Supaya kita tidak berharap kepada makhluk. Semakin kuat kita berharap kepada makhluk, Allah pasti tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka Allah tanamkan kepedihan, Allah tanamkan keperihan, Allah tanamkan kenyamanan dan lain sebagainya. Mari kita berlatih untuk tidak berharap, tidak bergantung dari makhluk. Silahkan dirasa-rasakan saja. Kalau hati ini sudah mulai bersandar kepada makhluk, dijamin tidak nyaman hati ini. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah ketika pesan WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya dibaca kemudian tidak dibalas. Ketahuilah bahwa Al-Quran telah memperingatkan kepada kita terlebih dahulu, yaitu Iqra, bacalah, bukan balaslah. Jadi tidak apa-apa tidak dibalas. Tenang saja, dunia baik-baik saja. Tak perlu, tak usah ingin dilihat orang, karena Allah pasti paham apa yang kita lakukan. Tak perlu segala diekspos di medsos, tidak perlu, karena sudah pasti tercatat. Orang lain tidak tahu tidak apa-apa, karena Allah pasti tahu. Lebih nyaman hadirin kalau kebutuhan kita diakui orang, dihargai orang, dikagumi orang. Itu membuat kita lebih terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan tertukar apa yang Allah tentukan untuk kita. Pasti ketemu. Apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Maka sibuklah dengan apa yang Allah sukai. Maka sibuklah dengan apa yang Allah sukai. Meskipun perbuatan kita dilihat oleh orang lain, itu Allah yang akan membuka jalan sehingga orang lain tahu apa yang kita lakukan. Tanpa ada niat ria sedikit pun juga di dalam hati kita. Andai pun perbuatan baik kita ingin kita perlihatkan kepada orang lain, ingin kita pamerkan kepada orang lain, tapi Allah tidak suka, tidak akan jadi amal apapun juga. Maka sibuklah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, pelindung kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa peka membaca hati kita sendiri. Kalau hati sudah mulai gelisah, galau, pedih, itu biasanya karena terlalu berharap kepada manusia. Tenang saja, Allah Maha Adil, Allah Maha Dekat, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Menentukan segalanya. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah, sedangkan manusia la haula wala quwata illa billah.